Kan di sekolah ya. Operasi pencarian terhadap 2 korban hanyut di Sungai Motoduto, Kecamatan Bolio, Huto, Kabupaten Gorontalo, hingga kini masih terus berlangsung. Memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan korban. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Gorontalo, Hergianto Tengahus. Selamat siang, rekan Hergianto. Ya, selamat siang dari studio. Baik rekan, bagaimana strategi terbaru dari tim SAR gabungan untuk menemukan kedua korban yang sampai hingga saat ini belum ditemukan yang hanyut di sungai? Ya, update terakhir dari pencarian Gorontalo konfirmasi langsung oleh menyebut bahwa hari ini seusai briefing sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR melakukan briefing dan melanjutkan proses pencarian dengan menggunakan 2 SRU atau Search and Rescue Unit yang terdiri dari 8 personil dengan pembagiannya masing-masing SRU 3 dan 5 orang. Satu SRU bertugas melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu di muara sungai dari bantaran lokasi terakhir korban terlihat, dan berlanjut sampai ke muara sungai besar Sungai Paguyaman sampai menyisir di sekitar 7 km ke pesisir selatan hingga ke desa Bilato. Kemudian seru kedua melakukan pencarian di tepian sungai atau menyisir secara manual, melihat bila mana korban tersangkut di akar-akar pohon atau lain sebagainya. Intinya memang saat ini proses pencarian masih terus diupayakan oleh pihak Basarnas dan juga bantuan dari TNI Polri serta BPBD dan masyarakat setempat. Juga dapat kami laporkan proses pencarian ini menggunakan drone thermal, yang mana kalau kita lihat kondisi medan tidak memungkinkan untuk secara keseluruhan terpantau, sehingga pihak Basarnas menggunakan drone untuk melihat kondisi atau melakukan proses pencarian secara menyeluruh. Mungkin demikian, Alinda, untuk proses pencarian. Rekan Hergianto, lantas sebenarnya bagaimana kronologi insiden ini terjadi? Ya, baik. Laporan yang kami terima pada Sabtu kemarin ya, 3 Januari 2025, ada satu keluarga yang terdiri dari kakek, kemudian anak dan cucunya. Kakek bernama Yasin Isini, berusia 50 tahun, kemudian anaknya bernama Sumitra Isini, 26 tahun, atau ibu dari Akbar Diani, berusia 9 tahun. Insiden ini terjadi saat ketiganya selesai panen jagung, dan sepulangnya sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian tengah, mereka menyeberang sungai. Dan posisi saat menyeberang, lebih dulu adalah Yasin, kemudian disusul Sumitra di bagian tengah, dan terakhir adalah Akbar Diani. Ketiganya menyeberang dalam posisi berpegangan tangan. Nah, pada saat itu memang sungai mulai meluap, hingga pada akhirnya ketika para korban ini ada di tepian atau di tengah sungai, air tiba-tiba meluap. Pada saat itu Akbar yang ada di posisi bagian akhir berteriak karena tak mampu lagi menahan deras arus, sehingga ia melepaskan tangannya dari Sumitra. Mendengar teriakan tersebut, Sumitra merupakan ibunya. Ini kemudian sontak melepaskan pegangannya dari ayahnya, Yasin. Refleks, ia berusaha meraih tangan daripada Akbar, anaknya, namun tak mampu lagi karena arus begitu deras. Begitupun dengan Yasin, melihat kondisi sudah buyar, ya kemudian berusaha menyelamatkan keduanya, namun tak memungkinkan.
air makin bertambah derasnya hingga akhirnya ketiganya terpisah. Beruntung Yasin masih sempat berpegangan tangan di di ranting atau akar pohon yang ada di tepian sungai. Pada saat itu setelah ia selamat, ia masih berusaha melakukan pencarian secara mandiri. Namun kondisi tidak memungkinkan, akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak setempat, dalam hal ini Polsek Boliohuto. Pada saat kejadian, Polsek bersama tim dan juga Basarnas langsung melakukan pencarian pada hari itu juga. Namun tak membuahkan hasil yang maksimal. Proses pencarian dilanjutkan pada hari kemarin sampai dengan hari ini. Demikian, Alinda. Ya, rekan Herjanto, apakah ada saksi dalam insiden ini, rekan? Lantas, ketika ada saksi yang menyaksikan, apa keterangan dari saksi dalam insiden ini? Ya, baik. Ketika kita mengacu dari laporan dan wawancara langsung dari pihak Basarnas, memang saksi di sini adalah Yasin Isini yang merupakan kakek dari Akbar dan ayah dari Sumitra. Ia merupakan saksi dan juga korban yang selamat pada insiden tersebut. Namun ketika kita mengacu dari kronologi yang dilaporkan langsung oleh pihak Polres Gorontalo, sebelum ketiganya melewati sungai atau pulang dari panen jagung, mereka sempat berpapasan dengan Putri Yunus yang sebelumnya memperingatkan mereka agar secepat mungkin turun dan menyeberang sungai karena air makin lama makin tinggi arusnya. Nah, itu yang kemudian diperingatkan oleh saudari Putri Yunus yang merupakan saksi yang melihat ketiganya pulang dari kebun dan memang tidak sempat melihat langsung insiden di di lokasi kejadian. Hanya saja memang sebelum ketiganya turun itu sempat diperingatkan oleh saksi Putri Yunus. Seperti itu, Alinda. Baik, rekan, lantas apa hambatan terbesar tim operasi SAR dalam upaya pencarian korban hingga saat ini yang dilakukan oleh tim SAR? Ya, baik. Konfirmasi terakhir juga dari Basarnas Gorontalo, memang pada saat kejadian itu pada tanggal 3 Januari, tim SAR langsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi LKP dan memang pada saat itu cuaca tak menentu. Sebagai informasi bahwa Sungai Motoduto ini yang merupakan LKP atau lokasi terakhir korban, ini merupakan kali mati. Sungai mati yang memang ia bisa deras waktu-waktu ketika hujan lebat. Nah, pada saat kejadian memang sungai itu dalam keadaan lagi lagi deras-derasnya. Nah, tim SAR dan sejumlah pihak yang melakukan pencarian sempat mengalami kendala. Yang pertama karena hujan deras, kemudian posisi angin kencang dan situasi mulai larut sehingga memang proses pencarian tidak bisa dilanjutkan pada hari itu. Baru kemudian pada besoknya atau kemarin proses pencarian baru dilanjutkan. Nah, Sungai Motoduto yang sungai musiman ini itu setelah surut. Bahkan informasi dari pihak Basarnas itu tingginya hanya sebatas mata kaki orang dewasa. Nah, sehingga proses pencarian tidak lagi difokuskan di lokasi terakhir, tetapi lebih ke muara sungai besar atau sungai Paguyaman hingga ke pesisir selatan sungai Paguyaman, yakni di desa Bilato. Demikian, Alinda. Baik, terima kasih rekan Herjanto Tengahu dari Tribun Gorontalo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.